Universitas Norma Dewa ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan diwawancara? Boleh, Pak. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Oke, saya nama Suhu Sutrisno. Saya sebagai pimpinan cabang Yakult Indonesia Persada, khususnya yang pemasaran di Kota Denpasar. Saya izin bertanya, perencanaan atau planning bagaimana Bapak membuat agar perusahaan yang Bapak kembangkan bisa berkembang dengan baik? Baik, target itu menjadi tanggung jawab yang harus dicapai sebagai orang marketing, ya. Nah, setiap bulan kita mendapatkan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya, dengan biasanya tolak ukurnya adalah pertumbuhan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Nah, dari target yang diberikan oleh perusahaan tersebut, kemudian kita bagi ke tenaga-tenaga marketing yang ada sesuai dengan kemampuan penjualan di masing-masing area. Baik. Selanjutnya, pengorganisasian bagaimana Bapak mengatur atau membagi tugas dengan karyawan Bapak yang kerja di sini? Baik. Jadi tim kita dibagi beberapa sub koordinat, ya, yang masing-masing itu mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri ini sifatnya saling mendukung, karena kita sebenarnya secara keseluruhan adalah satu tim. Ada yang bagian administrasi yang support kegiatan penjualan di lapangan, terus ada juga bagian rayon koordinator yang juga mengkontrol secara skop lebih kecil bagaimana kondisi isi kerjanya. Terus juga ada sales driver yang memang lebih fokus kepada kendaraan maupun salesman yang lebih memang bertanggung jawab penuh terhadap penjualan terhadap rute yang target tanggung jawab yang diberikan ke masing-masing rute tersebut. Nah, itu biasanya kita dari awal bulan tadi kita sudah bagikan, ya, masing-masing job desk yang harus dilakukan, dan itu biasanya kita monitor, kita kontrol gitu secara harian, secara mingguan maupun secara bulanan gitu. Nah, sehingga kita nanti akan evaluasi di level mana yang memang harus diperbaiki gitu. Saya lanjutkan Pak pertanyaan. Pengarahan, bagaimana Bapak memberikan pengarahan atau instruksi kepada karyawan agar pekerjaan Bapak terselesaikan secara efisien dan efektif? Jadi pengarahan itu sebagai juga sistem kontrol dan edukasi, ya. Dan biasanya edukasi itu kita sudah ada mempunyai standar edukasi. Biasanya ada 4 media yang standar edukasi yang kita pakai. Yang pertama di briefing pagi. Jadi di briefing pagi saya selalu sampaikan pengarahan mengenai evaluasi hasil kegiatan dan evaluasi isi kerja, kinerja mana yang perlu diperbaiki. Nah, terus selain di briefing pagi tadi, kita juga sore hari itu di saat rute pulang dari lapangan, tenaga marketing kami dia juga kita lakukan konseling. Apa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, terus kira-kira apa masalahnya secara target harian itu tidak tercapai, ataupun kalau tercapai apa penyebabnya gitu, ya, sehingga kita bisa evaluasi kira-kira usahanya sudah maksimal belum gitu. Terus yang ketiga kita juga ada mingguan belajar. Biasanya kita media edukasi ini untuk sama-sama menambah kemampuan. Itu di situ juga biasanya pimpinan itu memberikan arahan-arahan. Nah, terus yang terakhir biasanya media yang kita pakai untuk evaluasi adalah meeting bulanan. Jadi setiap akhir bulan kita meeting mengevaluasi pencapaian secara keseluruhan untuk kemudian melakukan perbaikan di bulan berikutnya. Saya lanjutkan pertanyaan, pengendalian atau pengawasan, bagaimana Bapak mengendalikan karyawan, apakah pekerjaan mereka sudah berjalan dengan baik atau tidak? Baik, jadi dari setiap controlling, ya, itu masuknya ke controlling. Jadi controlling itu kita yang biasa kita lakukan, yang pertama dari data secara harian, itu kita kontrol. Kira-kira data dari pencapaian ini sudah sesuai belum dengan standarnya. Yang kedua, kita kontrol ke lapangan, itu baik melalui join, supervisi atau sidak. Kita lihat bagaimana pelaksanaan di lapangan ini apakah betul-betul sesuai dengan SOP atau belum.
itu. Terus kontrol yang ketiga tentunya mengenai di saat konseling sore tadi ya. Konseling sore juga sebagai fungsi kontrol, karena dari situ juga kita akan selain kita melaporkan kondisi kegiatan, kita juga lihat itu. Terus ada yang langsung on the spot, itu kita juga ada sistem yang kita bisa melihat, kita bisa mengkontrol kondisi tenaga lapangan kita. Itu hari ini saya bisa lihat kondisi rute ada di mana, penjualannya berapa gitu. Terus kira-kira sisa sampai stok barang, sampai uang ada berapa di lapangan, di rute itu kita bisa gitu. Jadi itu memastikan, karena kontrol itu sangat penting ya, agar kita memastikan tadi target bisa berjalan dengan baik, isi kerja bisa berjalan, terus kita pastikan tidak ada penyimpangan terhadap SOP perusahaan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, sama-sama. Selamat siang, Pak. Selamat siang.